Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Fauzia. Saya dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang format teks pada halaman web. Yang pertama, struktur dasar HTML. 1. DTD atau Doc Type adalah singkatan dari Document Type Declaration yang berfungsi untuk memberi tahu kepada web server bahwa dokumen yang akan diproses adalah HTML. Jika tidak menuliskan DTD, browser akan tetap menampilkan dan memproses halaman web kita seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, browser sebenarnya menjalankan HTML tersebut pada model khusus yang disebut query mode. Yang kedua, tag HTML adalah tag pembukaan dari keseluruhan halaman web. Semua kode HTML harus berada dalam tag ini. Tag HTML dimulai dengan dalam kurung HTML dan diakhiri dalam kurung garis miring HTML. 3. Tag dalam kurung head. Elemen pada tag dalam kurung head umumnya akan berisi berbagai definisi halaman seperti kode CSS, JavaScript, dan kode-kode lainnya yang tidak tampil pada browser. 4. Tag dalam kurung body akan berisi semua elemen yang akan tampil dalam halaman web seperti paragraf, tabel, link, gambar. Tag dalam kurung body ditutup dengan dalam kurung garis miring body. Sebagian besar waktu kita dalam merancang web akan dihabiskan pada tag dalam kurung body ini. Bahwa setiap tag akan diakhiri dengan penutup tag termasuk dalam kurung HTML yang merupakan tag paling awal dari sebuah halaman web. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, rilis pertama pada tahun 1993, rilis terbaru pada tanggal 27 Mei 2019, dikembangkan oleh konsorsium Waring, Wera, Wanua, dan WHATWG. Versi HTML. Tim Berners-Lee invited www pada tahun 1989. Tim Berners-Lee interviewed HTML pada tahun 1991. HTML 2.0 pada tahun 1995. HTML 3.2 pada tahun 1997, HTML 4.01 pada tahun 1999, HTML 1.0 pada tahun 2000, HTML 5 first public pada tahun 2008, HTML 5 www final recommendation pada tahun 2014. Dalam kurung HTML, dalam kurung head, dalam kurung title, dan dalam kurung body. Dalam kurung HTML sebagai tanda awal dokumen HTML tidak membedakan pemrograman untuk huruf besar dalam kurung HTML, dalam kurung head, dalam kurung title, dan dalam kurung body. Dalam kurung HTML sebagai tanda awal dalam dokumen HTML tidak membedakan penggunaan huruf besar atau kecil dari suatu elemen
dalam kurung head sebagai informasi page header. Dokumen HTML diapit oleh tag dalam kurung head dalam kurung garis miring head dalam kurung title sebagai judul halaman. Kalimat yang terbentuk di dalam tag ini akan muncul pada bagian paling atas browser Anda atau pada title bar dalam kurung body sebagai isi dari sebuah halaman website. Bagian body yang dinyatakan dengan tag dalam kurung body dalam kurung garis miring body merupakan tubuh atau isi dari dokumen HTML di mana Anda meletakkan informasi yang akan ditampilkan pada browser. Tag, syntax, dan option adalah agar kode atau script yang ditulis dapat dimengerti oleh komputer. Fungsi berbagai tag dalam HTML dalam kurung tanda seru doc type, tag yang digunakan untuk menentukan tipe dokumen dalam kurung HTML, tag yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen HTML dalam kurung title, tag untuk membuat sebuah judul dalam kurung body, tag untuk mendefinisikan tubuh dari sebuah halaman dalam kurung H1 sampai dalam kurung H6, tag untuk membuat heading. Semakin besar angka di belakang huruf H, maka akan semakin kecil ukuran huruf headingnya. Dalam kurung P, tag untuk membuat paragraf. Dalam kurung BR, tag untuk membuat enter. Dalam kurung HR, tag untuk membuat garis lurus horizontal. Dalam kurung underscore, dalam kurung tanda seru strip 2 titik-titik strip 2, tag untuk membuat komentar. Dalam kurung B, untuk membuat huruf bercetak tebal. Dalam kurung black quotes, untuk membuat sebuah bagian teks yang dikutip dari sumber lain. Dalam kurung I, untuk membuat huruf miring atau italik. Dalam kurung pre, untuk membuat teks terformat. Dalam kurung Q, untuk membuat kutipan pendek. Dalam kurung strike, untuk membuat teks yang tercoret di tengah. Untuk dalam kurung time, tag untuk membuat tanggal atau waktu. Dalam kurung U, untuk membuat tulisan ada di garis bawah atau underline. Dalam kurung from, tag untuk menandai kawasannya akan dibuat sebuah inputan untuk pengguna. Dalam kurung input, tag untuk membuat control input. Dalam kurung text cari, tag untuk membuat sebuah control input multibaris. Dalam kurung button, tag untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik oleh pengguna. Dalam kurung select, tag untuk membuat sebuah drop down. Dalam kurung option, tag untuk membuat pilihan dalam daftar drop down. Dalam kurung label, tag untuk membuat sebuah label atau penamaan untuk sebuah elemen atau input. Dalam kurung image, tag untuk membuat gambar. Dalam kurung map, tag untuk membuat gambar peta. Dalam kurung figure, menentukan konten mandiri. Dalam kurung fix caption, membuat caption untuk elemen figur, audio atau video. Dalam kurung audio, tag untuk menyisipkan isi suara. Dalam kurung video, tag untuk menyisipkan video. Links. Dalam kurung A, tag untuk membuat hyperlink. Dalam kurung link, tag
untuk membuat hubungan dokumen dan sumber eksternal, biasanya untuk link ke style sheet, dalam kurung table, teks untuk membuat sebuah table, dalam kurung caption, teks untuk membuat sebuah caption pada table, dalam kurung th, teks untuk membuat header di dalam table, dalam kurung td, teks untuk membuat sel di dalam data, dalam kurung thread, teks untuk mengelompokkan isi header di dalam table, dalam kurung tbody, teks untuk mengelompokkan tubuh di dalam sebuah table, tag untuk style untuk membuat informasi style untuk dokumen, tag dalam kurung div, tag untuk membuat sebuah bagian di dalam dokumen, dalam kurung span, sama seperti dik, yakni membuat bagian di dalam dokumen. Dalam kurung header, tag untuk membuat header dari suatu dokumen, dalam kurung footer, tag untuk membuat sebuah footer dari suatu dokumen, dalam kurung section, tag untuk menentukan di dalam dokumen, dan dalam kurung aside, tag untuk membuat konten lain selain dari halaman. Format teks dalam HTML digunakan untuk membuat teks yang ada dalam dokumen HTML menjadi kelihatan berbeda, menarik, dan memiliki arti serta dapat memberikan kemudahan dalam menuliskan teks yang berupa rumus-rumus atau lambang dari suatu disiplin ilmu atau view current. Gak bahasa gue. Pertama, 1. Cetak tebal atau bold. Cetak tebal digunakan untuk menebalkan teks agar berbeda dengan teks lainnya. Penulisannya adalah dalam kurung B teks dalam kurung garis miring B. Nomor 2, cetak miring atau italik. Cetak tebal digunakan untuk memiringkan teks agar berbeda dengan teks lainnya. Penulisannya adalah dalam kurung I teks dalam kurung garis miring I. Nomor 3, memberi garis bawah atau underline. Underline digunakan untuk menggarisbawahi suatu teks agar berbeda pemakaiannya atau penekanannya atau untuk menegaskan maksud dari teks tersebut. Penulisannya adalah dalam kurung U teks dalam kurung garis miring U. Nomor 4, mengecilkan huruf atau small. Small digunakan untuk mengecilkan suatu teks agar tampak berbeda dengan teks lainnya. Penulisannya adalah dalam kurung small teks dalam kurung garis miring small. Nomor 5, membesarkan huruf atau big. Big digunakan untuk membesarkan huruf sehingga tampak berbeda dengan teks lainnya. Penulisannya adalah dalam kurung big teks dalam kurung garis miring big. 6. Menebalkan teks dengan strong. Untuk menebalkan teks lain dengan dalam kurung B, kita juga dapat menggunakan teks strong. Fungsinya sama, yaitu menebalkan teks. Penulisannya dalam kurung strong teks dalam kurung garis miring strong. 7. Penekanan teks atau emphasis. Fungsinya sama dengan dalam kurung I, yaitu untuk memiringkan teks. Penulisannya dalam kurung EM teks dalam kurung garis miring EM. 8. Mencoret teks dengan strike. Untuk mencoret sebuah teks dalam HTML, kita dapat menggunakan teks strike sehingga menghasilkan teks yang dicoret di tengahnya. Cara penulisannya dalam kurung strike teks dalam kurung garis bawah garis miring strike. 9. Subscript dan superscript. Fungsi superscript digunakan untuk membuat teks
kecil yang berada di atas atau pangkat, sedangkan subscript digunakan untuk membuat teks kecil yang berada di bawah. Keduanya kita gunakan untuk membuat teks berbentuk rumus. Dalam kurung sub titik-titik karakter dalam garis miring teks dalam kurung garis miring sub. Nomor 10, membuat singkatan atau akronim. Untuk mendefinisikan sebuah singkatan dalam dokumen HTML, kita dapat menggunakan teks akronim. Dan penulisannya adalah dalam kurung akronim, dalam kurung akronim properti titik teks singkatan dalam kurung garis miring akronim. Sekian dari saya, maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.